Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Tiga penyebab kekalahan timnas kita dari Vietnam. Ya, nomor tiganya saya yakin semua sepakat. Yang pertama, faktor kelelahan. Ya memang Sintayong sudah melakukan banyak rotasi pemain, tapi ternyata masih juga kelihatan kelelahannya. Karena mungkin itu untuk mondar-mandir. Misalnya dari pertandingan pertama, dari Bali ke Myanmar, dari Myanmar ke Solo, dari Solo ke Bali dulu, dari Bali ke Vietnam. Nah itu kan habis juga di perjalanan, capek. Yang kedua, ya lagi-lagi masalah passingnya kadang-kadang arahnya udah bener, timingnya nggak pas. Kadang-kadang timingnya pas, arahnya nggak bener. Giliran timingnya pas, arahnya bener, ternyata masih latihan. Wah repot. Nah yang nomor tiga, kenapa kita bisa kalah dari Vietnam? Ya karena kita kebobolan. Coba kalau kita nggak kebobolan, ya minimal sering. Jadi memang ada banyak faktor teman-teman ya, kita kalah dari Vietnam. Yang pertama, kita bermain dengan skuad U22. Itu bukan alasan sih sebenarnya, tapi memang perbedaan kualitas terlihat jelas di atas lapangan, di mana Vietnam itu mendikte habis-habisan kita sepanjang pertandingan, sepanjang 90 menit. Kita tuh tidak bisa buat apa-apa, kita hanya bisa didikte sama Vietnam. Kemudian yang kedua, Vietnam juga ini sengaja dia mengganti venue pertandingan teman-teman. Dia bukan bermain di kandang yang biasa bermain, tapi dia ganti ke Stadion Fitri ya. Kemudian yang ketiga, jadwalnya Vietnam itu lebih longgar dari Indonesia. Nah Indonesia habis lawan Laos kemarin itu istirahat cuma sekitar 1 hari. Nah kemarinnya langsung bermain. Jadi saya pikir faktor kelelahan juga itu ada. Kemudian yang ketiga, saya pikir ini karena mereka bermain di kandang mereka sendiri dan didukung penuh sama supporter mereka, jadi mereka bermain habis-habisan. Dan yang keempat, mungkin ini misi balas dendam mereka untuk membalas kekalahan mereka sebelumnya, karena 3 kali pertemuan beruntun dengan tim senior kita, mereka itu belum pernah menang. Nah lawan tim U22 kita yang bermain di AFF ini, mereka hanya bisa menang 1-0 teman-teman. Bayangkan kalau misalkan kita tuh kasih turun full squad pemain-pemain abroad kita seperti Jay Itses dan kawan-kawan, saya pikir ya Vietnam ini bisa dibantai juga 5-6-0 itu. Yakin sekali saya itu. Kok bisa sumpah bebas saya lihat Cahaya Supriyadi ini bener-beneran dihajar oleh pemain Vietnam, dan bahkan Indonesia bisa dibilang sangat beruntung masih kalah 1-0 atas Vietnam di laga tersebut. Gila, beruntung semuanya nggak tuh passing, tau nggak? Semua pemainnya kalau mau dapat bola langsung kehilangan bola. Yes, setuju. Sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, pada pertandingan antara Indonesia versus Vietnam, Indonesia harus mengalami kekalahan pertamanya di Piala AFF ini saat melawan Vietnam, dan skornya 1-0 Indonesia kalah. Kalau melihat pertandingan ini, Indonesia memang layak untuk kalah. Pertandingannya amburadul, para pemainnya kayak nggak tahu passing. Gila, saya kasihan sama Supriyadi ini. Cahaya Supriyadi ini bener-beneran dihajar, bener-bener dibombardir, tau nggak? Beruntungnya ada kiper ini. Kalau nggak ada kiper ini, mungkin Indonesia udah kebobolan 5-0 di pertandingan ini. Selain selalu salah passing, Indonesia apalagi pemain depannya bisa dibilang sangat egois. Salah satunya adalah Detan. Coba kalau seandainya Detan mengoper saat Indonesia mendapatkan peluang, bisa dibilang Indonesia bisa menciptakan gol pada pertandingan ini. Gila, tahu nggak? Dan akibatnya gara-gara Indonesia kalah pada pertandingan ini, Indonesia tidak mendapatkan poin. Ya saya pikir begini teman-teman, soal Detan, masalahnya Detan itu ada di dalam kotak penalti maksudnya. Opsinya itu cuma satu, shooting. Kalau dia memilih opsi untuk passing lagi ke temannya dia, ya bisa jadi keblok sama pemain Vietnam. Jadi opsi yang paling pas ya itu shooting teman-teman. Jadi saya pikir kekalahannya Indonesia atas Vietnam ini, saya pikir ya itu hal yang wajar. Karena memang kita sepanjang 90 menit kita didikte kok. Tapi untungnya Vietnam ini tidak terlalu on fire kali ini teman-teman. Kenapa sih bilang seperti itu? Dari 14 atau 15 shooting mereka itu cuma 4 yang on target. Nah bayangkan dari 4 on target itu cuma 1 yang gol, iya kan? Nah itu lawan U22. Kalau lawan senior kita, saya yakin pasti mereka tidak bisa berkutik juga itu. Yakin sekali sih saya.
tidak ada peningkatan. Alhamdulillah guys ya, King Indo ngelawan Vietnam tidak terbantai-bantai cuy. Buset dah guys. Jujur gue bangga gitu dengan adik-adik kita guys ya. Alhamdulillah guys ya, King Indo melawan Vietnam ini tidak dibantai-bantai cuy. Ya meskipun kalah 1-0 guys, perlu kalian ingat ya, King Indo ini menurunkan skuad dengan rata-rata usia 20,19 tahun cuy. Bayangkan 20, sekian tahun dibandingkan dengan Vietnam yang ya pemain senior semua. Secara pengalaman ya mereka jauh lebih berpengalaman dari timnas Indonesia. Jadi kita mau bilang apa? Ya wajar kita kalah dari mereka kan begitu. Ada apa dengan timnas, guys? Kalah dari Nguyen ini cukup menyakitkan, tapi kalau melihat permainan timnas kita, ya Allah, apa sih banyak banget yang salah ini? Bagaimana ini? Kalau untuk lolos penyisihan grup masih yakin sih gue bisa, masih yakin, tapi untuk juara berat bro. Kalau mainnya kayak begini, ini segini belum ketemu sama Thailand. Kaget banget gue sama passing-passingnya, ya Allah. Jadi inget timnas era kegelapan nih. Gimana nih menurut kalian guys? Apa sih yang sebenarnya penyebab utamanya timnas kita kalah hari ini? Kalau gue sih ngeliatnya ya Allah, dari segi passing aja gue bad mood banget ngeliatnya. Ya itu salah satu faktor juga teman-teman. Kita ya kalah passing. Ketika kita pegang bola bingung mau ngapain, ya kan? Itu salah satu faktor di kenapa kita kalah itu teman-teman. Nah ini kita kalau misalkan kita menang nanti lawan Filipina, ya kemungkinan besar kita itu bisa lolos semifinal dan kita ada di runner up. Nah kita runner up otomatis semifinal kita akan ketemu dengan Thailand. Nah, lawan Vietnam saja kita main seperti ini, apalagi lawan Thailand yang kita tahu lah kualitasnya mereka itu di atas Vietnam. Jadi saya pikir kalau kita lawan Thailand dengan posisi permainannya kita seperti lawan Vietnam, lawan Laos, Myanmar, ya saya tidak bisa prediksi Indonesia juara AFF kali ini teman-teman. Ya kalau permainannya masih sama percuma teman-teman. Kita akan ketemu Thailand yang kita tahu kualitasnya itu ya jauh dari anak-anak Indonesia yang berlaga sekarang di AFF teman-teman. Mana yang kemarin keluar-keluar mau pesta gol ke gawang Indonesia, padahal Vietnam itu nurunin skuad terbaiknya, main di kandang pula. Udah gitu dapat skuad penuh dari supporter Nguyen, tapi cuma bisa menang 1-0 lawan pemain muda Indonesia. Gua sih ngeliat ini bukan kekalahan yang memalukan sih ya, malah kebalikannya. Ini bukti bahwa skuad Garuda itu punya potensi. Dengan kondisi kayak gini nih, pemain muda kita itu udah bikin Vietnam kesulitan. Itu udah pencapaian tersendiri sih menurut gua. Tapi nih ya, sayangnya kekalahan ini memutus rekor apik Indonesia yang sebelumnya selalu menang lawan Vietnam di tahun 2024. Emang agak nyesek sih. Apalagi kalau lihat beberapa peluang kita yang gagal jadi gol. Tapi ya sepak bola ya gitu sih. Gak selalu soal siapa yang lebih bagus. Yes, betul. Tapi juga soal siapa yang lebih efektif. Tapi yang terpenting nih sekarang, peluang kita buat lolos ke semifinal masih terbuka. Sekarang fokus aja nih buat pertandingan lawan Filipina. Jangan sampai mental pemain drop cuma gara-gara kalah tipis. Evaluasi apa yang kurang, terutama di finishing sama konsistensi, biar di laga selanjutnya performa kita itu makin solid lagi. Buat kita semua, jangan keburu nyalahin pemain atau pelatih. Progres itu nggak instan bro, apalagi kita lagi ngebangun generasi buat masa depan kan. Pemain muda ini lagi dikasih pengalaman internasional yang penting buat mereka ke depannya. Pokoknya tetap dukung timnas apapun yang terjadi. Laga selanjutnya bakal jadi penentuan penting nih. Dan gue yakin mereka bisa bangkit. Mana yang kemarin mau pesta gol ke gawang Indonesia. Ya, walaupun kita kalah 1-0, tapi secara permainan kita kalah juga teman-teman. Kita seperti yang saya bilang tadi, kita didikte 90 menit. Jadi kita bisa berharap apa dari mereka gitu. Tambah lagi ya pergantian pemain, saya pikir ya ini mungkin hanya 1-2 saja yang bisa bawa dampak di dalam lapangan. Tapi kalau kita lihat pergantian yang terakhir Robby Darwish, saya pikir ini selalu saya bahas di video saya di AFF. Kenapa Robby Darwish selalu masuk begitu? Sedangkan kita tahu dia mungkin di klub dia bagus, tapi di timnas ini beda levelnya. Dia tuh passing saja bukan salah sih, tapi passingnya ke lawan, panik.
Itu yang buat kita nonton tuh deg-degan juga kalau Robby Darwish pegang bola itu. Nah, kenapa STI harus turunkan dia? Apakah tidak ada opsi lain selain dia? Kan begitu pertanyaannya itu. Karena yang turnamen gak penting, tapi kok giliran tim Indonesia gagal menang, banyak yang menyindir, banyak yang komen negatif, mampu lah ini netizen. Malu kalau sama Vietnam ini, enggak sih menurut gue. Yang dilawan sama timnas Vietnam, ini adalah adik-adikan Indonesia guys, bocah-bocah, bukan abang-abangannya. Sementara Vietnam, mereka pakai skuad terbaik. Coba ya kita lihat starting 11 kemarin, rata-rata usia Vietnam 27,5, sementara Indonesia hanya 20,5 guys. Vietnam bisa ngalahin Indonesia, ini udah serasa menang Piala Dunia guys, itulah. Ya sebenarnya wajar-wajar aja karena ini adalah kemenangan pertama timnas Vietnam atas Indonesia tahun ini. Dari awal tahun di Piala Asia dan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, timnas Vietnam harus keok kalah sama timnas Indonesia. Ya jadi mungkin wajar-wajar aja kali ya kalau mereka serasa menang Piala Dunia ngalahin timnas Indonesia. Semua negara di ASEAN kayaknya saat ini tuh targetnya adalah bisa ngalahin timnas Indonesia. Oke, dengan hasil ini, timnas Indonesia memang kalah, tapi masih berada di peringkat kedua klasmen sementara. Berikutnya, tanggal 21 akan melawan Filipina dan ibaratnya wajib menang. Kalau misalkan emang mau lolos sampai balik lagi, ekspektasi kalian tuh apa? Jangan bebani adik-adikan kita, ya. Biarkanlah mereka berproses, nikmati pertandingan lawan Filipina, apapun hasilnya, tetaplah dukung timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Yuk kita... Ya betul, lupakan kekalahan dari Vietnam, fokusnya itu ke pertandingan lawan Filipina. Karena kalau mau lolos ke semifinal ya harga mati kasih lolos Filipina. Tapi saya sih prediksi mungkin Indonesia bisa menang 1-0 atau 2-1 itu. Nah, kalau kita kembali lagi bicara soal pertandingan tadi malam antara Indonesia dan Vietnam, STY itu banyak merotasi pemain teman-teman. Ya mungkin karena faktor kelelahan atau STY mau coba pemain-pemain yang baru, ya bagaimana mereka bermain di lapangan. Dan saya pikir ya agak sedikit berat juga karena kita lebih memilih bertahan 90 menit dan ya ditekan habis-habisan sama Vietnam. Kemudian pelatih Vietnam itu setelah pertandingan dia tuh minta maaf ke publik Vietnam. Dia bilang kalau jangan marah kalau hanya bisa menang 1-0 di Indonesia. Karena target mereka itu bukan hanya 1-0. Target mereka tuh harus cetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Indonesia. Tapi mereka itu cuma cetak 1 gol. Ya, kenapa dia minta maaf? Karena ekspektasi dia terlalu tinggi ke Indonesia gitu. Dia yakin sekali kalau dia bisa cetak gol banyak ke gawang Indonesia. Tapi dia lupa bahwa kita punya adik-adik yang usianya ini masih 20-an. Yang bermain untuk timnas di AFF ini ya lebih hebat dari yang dipikirkan gitu. Makanya dia hanya bisa cetak 1 gol dari 14 shooting dan 4 on target. Ya artinya apa? Artinya tidak buruk-buruk amat. Walaupun kita salah passing, ya kan, komunikasi antar pemain juga tidak terlalu bagus. Tapi kalau sampai Vietnam hanya bisa menang 1-0 dan dari 4 pertemuan dia selalu kalah dan hanya menang 1 kali, itu sudah luar biasa. Apa yang kita mau kritik, ya kan? Mungkin kita mau kritik soal pergantian pemain. Ya menurut saya itu yang membuat kita bertanya-tanya kenapa harus pemain ini begitu. Tidak adakah pemain lain? Bukan berarti saya benci atau terlalu gerasa gerusu atau seperti apa dengan pemain yang seperti Robby Darwish. Tapi maksud saya apakah tidak ada opsi lain selain dia di bench begitu? Apakah harus dia gitu? Itu yang membuat netizen mungkin juga bertanya-tanya, bukan hanya saya. Fan want to take a picture with Marcelino Ferdinand. Bayangkan Marcelino ini tidak bermain tapi fans Vietnam masih ajak foto. Coba kita lihat. Orang Indonesia kah orang Vietnam ini? Kayaknya orang Vietnam ini. Orang Vietnam, saya yakin sih orang Vietnam. Timnas Indonesia harus kalah 0-1 dari Vietnam. Ya, seperti prediksi banyak pihak, Indonesia itu tidak diunggulkan dan akan kalah dari Vietnam. Indonesia sempat memberi perlawanan di babak pertama, di mana Indonesia mampu mengimbangi permainan dari timnas Vietnam. Namun permainan berubah di babak kedua, di mana Vietnam menyerang dengan lebih tajam. Kalau kita lihat statistik ya, itu penguasaan bola 72% berbanding 28%. Gila, Cok. Passing akurasinya coba lihat 88% berbanding 74% di Indonesia. Ya, kualitas itu tidak bisa berbohong ya. Kualitas passing Vietnam itu nampak di babak kedua itu memang lebih baik dari timnas Indonesia. Sampai akhirnya di menit ke-78 gawang Indonesia bobol. Iya, gol dicetak oleh pemain kesayangannya Park Hang-seo, Nguyen Quang Hai. Namun kita tidak perlu kecewa karena di pertandingan lain itu Filipina imbang. Jadi meskipun kalah, Indonesia masih punya peluang lolos asalkan di partai terakhir kita tidak kalah.
Di pertandingan kali ini ada perbaikan dari timnas Indonesia ya, di mana pemain seperti Arkan Fikri itu tidak lagi salah passing. Meskipun kita kurang tajam di depan, tapi makin kemari itu permainan Indonesia makin matang. Victor Detan 3 kali main, dia selalu main dengan gemilang. Termasuk juga Rafael Strike. Ya, good job untuk timnas Indonesia. Semoga sukses di pertandingan terakhir melawan Filipina. Ya, kita berpikirnya kita harus masuk Piala Dunia, masuk Piala Asia, harus juara AFF. Nah, kualitas passing saja kita masih amburadul gitu. Nah, bagaimana kita mau maju di saat negara lain sudah memikirkan bukan lagi passing? Ya, kita masih diajarkan cara passing yang baik dan benar gitu. Jadi saya sih tidak heran, tidak marah, malah mendukung kalau PSSI itu melakukan proses naturalisasi atau program naturalisasi pemain-pemain keturunan yang ada di luar. Mereka itu dipanggil untuk membela timnas. Saya sangat setuju sekali. Karena apa? Karena dengan adanya mereka, kualitas kita itu makin bertambah. Dan ya, kalau kita berbicara kualitas, mereka jauh di atasnya pemain-pemain yang bermain di liga lokal kita. Jadi itulah pentingnya mereka datang ke sini, dan saya pikir ada hal positif. Apa hal positifnya? Dengan datangnya mereka, ilmu-ilmu yang mereka dapat dari Eropa itu bisa distribusi ke pemain-pemain lokal kita, dan saya pikir itu akan berdampak ke pemain-pemain lokal kita, dan ya itu akan berdampak positif ke klub, ke timnas. Jadi ketika mereka bermain full squad lokal seperti ini, saya pikir mereka bermain lebih bagus. Ya, kita lihat Rafael Struik, Marcelino Ferdinand, Asnawi, Arhan. Ketika mereka lebih banyak bermain dengan pemain abroad, saya pikir ya mereka justru kualitasnya lebih bagus daripada yang ada sekarang. Walaupun tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa yang bermain sekarang itu U22, ya kan, tidak bisa dijadikan tolak ukur mereka dibanding-bandingkan dengan Pratama Arhan, kemudian Asnawi, ya, walaupun mereka abroad. Tapi saya pikir kualitas itu terlihat berbeda sekali. Nah, itulah pentingnya kita punya pemain diaspora, punya pemain naturalisasi. Jadi yang masih tanya kenapa naturalisasi ini dilanjutkan dan harusnya dihentikan, ya perhatikan baik-baik, lihat baik-baik pertandingan di AFF ini, bagaimana kualitas anak-anak kita, adik-adik kita ya di lapangan sepak bola AFF. Ya, kita lihat kualitas mereka. Apakah kita masih mau mengandalkan mereka, atau justru kita mau buat satu kolaborasi yang ciamik dengan pemain-pemain diaspora yang kualitasnya itu di atas mereka dan membanggakan Indonesia. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau PSSI itu lebih memilih pemain-pemain diaspora daripada pemain-pemain lokal untuk masuk ke timnas senior, karena memang kualitasnya seperti itu. Lawan Vietnam saja ini full lokal loh, kita udah didikte habis-habisan. Walaupun lah, sekali lagi, walaupun yang bermain itu U22, tapi secara kualitas kita kalah. Passing pun kita kalah, akurasi penguasaan bola pun kita kalah. Mau bicara apa? Ya sudah, kita harus terima kekalahan. Kita harus buang rasa menyesal itu, dan kita harus terima kita kalah dari Vietnam dan sambut pertandingan lawan Filipina nanti tanggal 21. Media Vietnam tulis kalau Indonesia takut dibantai 10-0 oleh Vietnam. Woi. Dua pertandingan yang dijalani Indonesia secara permainan begitu busuk dan panen kritikan sana-sini. Beda sekali dengan penampilan Vietnam yang menang secara meyakinkan 4-1 atas Laos. Hal itu membuat netizen-netizen Indonesia pun tidak yakin menang atas Vietnam. Media Vietnam bernama 24h.com menulis bahwa netizen Indonesia sangat takut dibantai oleh Vietnam 10-0. Kita tidak takut dibantai, justru kita takut kalian itu dipermalukan di kandang kita, di kandang kalian sendiri. Iya kan? Sementara itu pengamat Vietnam bernama Van Antu bilang Indonesia tanpa pemain-pemain naturalisasi tidak ada apa-apanya. Loh, kita dengan pemain full squad, pemain lokal saja kalian cuma bisa menang 1-0. Apalagi kalau kita pakai full pemain diaspora, kita habis kalian. Nyor-nyor itu bisa bukan lagi 3-0 seperti yang waktu lalu di kandang kalian, bisa 5-6-0 itu. Hal itu dibuktikan dengan Indonesia tidak bisa menang lawan Laos dan harus susah payah menang dari Myanmar. Hal ini menyiratkan bahwa tim Indonesia dianggap tim sekelas Laos saja jika tanpa para pemain diaspora. Apakah Indonesia dapat membalikan prediksi atau malah lebih buruk? Ya sejauh ini ya B aja, tidak ada yang terlalu istimewa gitu. Walaupun kita menang, ya siapa yang setuju silakan tulis di kolom komentar, dan tidak setuju ya komentar juga gitu, supaya kita saling diskusi yang sehat lah gitu. Timnas Indonesia menelan kekalahan, dan inilah yang membuat Towel merasa gembira.
Vietnam berhasil membuat Garuda tak berdaya sama sekali. Dalam laga ketiga grup B Piala AFF 2024 di Stadion Vietri, Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam. Gol tunggal Nguyen Quang Hai di menit ke-77 memastikan kemenangan tuan rumah. Hasil ini membuat Vietnam memimpin grup B dengan 6 poin dari 2 laga. Sementara Indonesia turun ke posisi kedua dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Peluang Garuda kini makin berat, dan harus menang di laga terakhir untuk tetap bersaing. Timnas Indonesia Ya harus menang supaya masuk ke semifinal, dan kalau kita tetap jadi runner up maka kita harus ketemu Thailand di babak semifinal. Berat sih. Tapi ya namanya Indonesia, jiwa tarungnya itu kuat. Siapapun lawannya, injak. Jangan takut sebelum bertanding. Iya toh? Yang setuju dengan saya tulis di kolom komentar. Vietnam kayaknya seneng banget nih menang 1-0 lawan anak-anak. Maksudnya lawan timnas U22. Tapi wajar aja sih, mereka main di kandang sendiri, pakai timnas senior, dan punya waktu istirahat yang lebih lama. Ya, itu dia kuncinya mereka menang. Plus pemain muda, plus tanpa Marcelino yang kena kartu merah. Gol Quang Hai di menit ke-76 emang jadi penentu banget nih. Tapi jangan lupa Cahya Supriyadi di gawang kita tampil lumayan solid nih. Terutama di babak pertama, kalau nggak ada dia mungkin skornya bisa lebih besar. Sinteyong juga udah coba eksperimen di babak kedua, dan anak-anak ini sempat bikin Vietnam ketar-ketir lewat peluang dari Rafael Struijk sama Victor Detan. Sayangnya aja belum berbuah gol. Jadi meskipun kalah, gue rasa kita nggak perlu kecewa yang berlebihan. Ya, tidak perlu kecewa yang berlebihan, setuju saya. Tapi harus ada evaluasi. Evaluasi itu penting, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Jadi, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak yang nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.